Dan sekarang kita lihat programnya Tuhan. Kita buka di kitab Zefanya. Sebelum kita buka di kitab Zefanya, apakah masih Anda ingat di Kejadian 18? Kejadian 18 ayat yang ke-17 adalah pembukaan firman, pembukaan kitab. Kemudian apa yang mengikuti pembukaan kitab? Kehancuran Sodom. Api turun dari langit. Betul? Yes, sir. Dan sekarang kita ada di antara pembukaan kitab dan turunnya api dari langit. Kita berada antara penebusan, karena kita berada di masanya penebusan, dan penghakiman. Antara mercy and judgment. Baik, kita lihat di kitab Zefanya. Zefanya. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kusi, bin Gedalia, bin Amarya, bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Perhatikan penulisan ini. Di zamannya Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Kalau Anda mendengar kata Yosia, Raja, di zamannya dia, apa yang teringat di dalam pikiran saudara? Apa yang teringat dengan Raja Yosia di dalam diri Anda? Apa itu? Oke. Ada yang dengar? Apa coba? Ya, ada yang lain? Nggak tahu? Kitab ditemukan di zaman Yosia. Betul? Ya, coba kita lihat dulu. 2 Raja-Raja 22. Berkatalah imam besar Hilkia, ayat 8. Kepada Safan, panitera itu. Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Praise the Lord. Tidakkah seperti halnya dengan kitab yang termeterai dengan 7 meterai? Dan harus dibuka meterai-meterainya? Di Wahyu 5. Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Bukan di tempat lain. Bukan di gereja manusia. Bukan di kumpulan manusia. Bukan di dalam sistem buatan manusia. Bukan di organisasi dan gereja denominasi. Tapi di mana? In the house of the Lord. Di dalam rumah Tuhan. Bukan di rumahnya Dagon. Betul? Bukan di denominasi, bukan di organisasi, bukan dimanapun. Tapi di rumah Tuhan. Praise the Lord. Lihat spesifiknya. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan. Dan Safan terus membacanya. Praise the Lord. Imam besar menemukan gulungan kitab. Imam menemukan gulungan kitab. Imam sang mediator, Yesus Kristus, pengantara Anda. Anak domba memegang gulungan kitab. Dia penebusmu, telah tersembelih sebelum dasar dunia ada. Dia yang tersalib, dia menjadi pengantara Anda. Dia imam Anda, dan imam menemukan kitab. Tapi lihat, anak domba tidak seterusnya duduk di kursi kepengantaran. Dia meninggalkan kursi pengantaran dengan gulungan kitab terbuka di tangannya. Amen. Haleluya. Lihat pembacaan ini. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannya kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan. Dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja. Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Praise the Lord. Ada imam, ada raja. Segera sudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu. Dikoyakkannya lah pakaiannya itu. Sesudah pembukaan kitab. Apa yang terjadi pada Yosia? Pertobatan. Apakah pertobatan yang sejati? Dipenuhi Roh Kudus. Apakah Roh Kudus pemeteraian? Amin. Roh Kuduslah meterai. Lihat, saya nggak membaca ada pemeteraian di sini, tapi saya membaca ada pertobatan di sini. Pengakuan dosa. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku. Apa itu? Seorang yang ingin tahu programnya Tuhan. Apa yang sedang kita bicarakan pagi ini? Saya memberitahukan ada programnya Tuhan. Antara pembukaan meterai dan dilemparkannya api ke bumi. Dari tahun 1963 sampai dengan tahun 2019, Anda harus tahu programnya Tuhan. Dan Hizkia, mintalah petunjuk Tuhan bagiku. Berdoalah. Mintalah. Teach me your way, Lord. Ajarlah aku jalan-jalanmu Tuhan. Show me your way, Lord. Tunjukkan jalan-jalanmu Tuhan kepadaku. Jadilah padaku Tuhan. Be it unto me. According to your word. Menurut perkataan-perkataanmu. Pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan. What is that? Hari Tuhan. Nah, lihat. Dari pembukaan kitab, pemeteraian, di harinya Tuhan. Paham?
Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini. Dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Oh nggak apa-apa, oh. Tuhan kan tahu hatiku. Brother, Anda harus mengerjakan programnya Tuhan di dalam keakuratan. Presisi. Tepat. Bukan menurut maunya kita. Ah nggak apa-apa. Jangan bilang tidak apa-apa. Ketika Tuhan mengatakan, bertobatlah. Maka pergilah Imam Hilkiah, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka. Wahyu 8 ayat 5. Imam itu yang sudah mengantarai selama 2000 tahun. Tapi dia mengambil api dari mezbah, dimasukkan kepada pedupaan, dan dilemparkannya ke bumi. Tidak lagi imam. Dia hakim. Dan dia hakim sekarang? Yes. 28 Februari 1963. Hakim sudah menampakkan diri ke bumi ini. Memakai wig putih. Dan jika hakim datang, apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini. Tapi siapa yang ingin tahu tentang misteri rahasia kitab yang sudah dibuka itu? Yosia, orang pilihan. Karena dia dan rakyatnya, dia tidak inginkan dirinya dan rakyatnya binasa. Dia ingin tahu apa yang menjadi program Tuhan. Dan Tuhan melalui seorang nabi berkata, Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini, Yerusalem, dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Apa hasil pembacaan? Apa hasil penyingkapan kitab? Bagi orang percaya. Mendatangkan takut ilahi. Ketika kitab dibuka dan orang masih main-main. Dan berpikir bahwa di dalam pesan kita bisa rekreasi suka-sukanya. Bisa main-main di gereja. Suka-sukanya di gereja. Brother, saya tunjukkan pagi ini programnya Tuhan. Anda ikut masuk dalam programnya Tuhan, Anda selamat. Anda di luar programnya Tuhan, malapetaka akan menimpa bumi ini. Semua yang tertulis dalam kitab ini tidak akan ada yang tersisa, akan dicurahkan semuanya. Lihat. Yosia adalah tipe orang percaya sejati. Di masa investigasi. Penghakiman sedang berlangsung di harinya Tuhan, di masa penebusan. Tampil imam dan raja. Apakah Anda imam? Anda raja? Jika Anda raja, Yosia adalah raja. Jika Anda raja, Yosia adalah raja. Maka tindakan raja Yosia adalah harus Anda teladani juga. Amin. Dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan beritahukan. Oh brother. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain. Lihat terlalu banyak korban yang asing. Dengan maksud menimbulkan sakit hatiku. Dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murka aku akan menyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Lihat di Matius 13. Hari penuaian akhir zaman. Musim panas telah tiba. Kumpulkan lebih dahulu. Lalang, berbekas-bekas. Di dalam gerakan oikumene. Dewan gereja sedunia. Dan setelah itu kumpulkan gandum. Amin. Dan lalang akan masuk kepada api yang tak terpadamkan, yang menyala-nyala. Lihat apa yang dikatakan di 2 Raja-Raja. Tuhan yang sama, Jehovah di perjanjian lama, Yesus Kristus di perjanjian baru. Oknum yang sama. Dia tidak pernah merubah pikirannya, dia tidak pernah merubah polanya, dia tidak pernah merubah programnya. Dia tunjukkan misteri hari Tuhan di dalam kisah raja. Dia tunjukkan hari Tuhan dalam bentuk simbol di Wahyu 8. Oh, haleluya. Ayat 18. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah, Israel. Mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal. Oh my. Because thine heart was tender. Karena hatimu melembut. And thou hast humbled thyself before the Lord. Dan kamu sudah merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan datang turun dari surga, dari tempat yang tinggi, untuk mencari tempat yang rendah. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya. Di hadapan Tuhan yang sudah menyatakan dirinya, akulah hakim yang adil. Saya nggak habis pikir kalau ada terdakwa di depan hakim pun masih bisa ketawa-ketawa. Saya rasa itulah mental orang yang udah salah, udah aneh itu. Sama seperti yang kita lihat di media massa. Wah, di depan hakim udah diketok eksekusi. Bisa ketawa di hadapan hakim, tapi ketika berhadapan dengan eksekutor, nggak ada giginya kelihatan. Ketika diambil dari sel. Mana senyummu? Mana ketawamu? Banyak orang di masa ini, antara pembukaan kitab sampai dengan tahun 2019, melecehkan mimbar. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Banyak orang mempermainkan.
Banyak orang melecehkan. Tidak ada kerendahan hati. Mentertawakan. It's okay. Waktumu tertawa masih ada. Tapi tiba waktunya. Ketika Anda dipanggil namamu, keluar dari sel. Anda tahu mereka yang sudah didakwa dan diputuskan bersalah, mereka masuk sel. Tapi tidak langsung dieksekusi. Mereka masuk sel dan tunggu pemanggilan keluar. Dipanggil keluar untuk dieksekusi. Tapi mempelai wanita dipanggil keluar untuk eksodus yang ketiga. Amen. Sama-sama dipanggil. Oleh karena engkau sudah melembut hatimu. Tender your heart. Miliki hati yang lemah lembut. Dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada waktu engkau mendengar hukuman, brother. Pada waktu Anda mendengar Harmagedon akan berlangsung. Pada waktu Anda mendengar celaka ketiga akan segera menyusul. Waktu Anda mendengar perang dunia ketiga akan menghantam dunia ini. Waktu Anda mendengar Putin punya 8.000 hulu ledak nuklir. Ketika Anda mendengar, Trump juga punya ribuan hulu ledak nuklir. Anda tidak lagi di zaman Brother Branham. Anda di zaman mempelai wanita. Anda bukan lagi di zaman Maleakhi 4. Anda di zamannya Efesus 4. Yang diurapi oleh Maleakhi 4. Adalah Wahyu 10:8-11. Di zaman Brother Branham ada Khrushchev dan Eisenhower. Tapi di zaman kita ada Putin dan Trump. Oknumnya beda, namanya beda, spiritnya sama, tetap blok barat dan blok timur. Misteri dibukakan untuk memperlihatkan kepada Anda apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Apa yang akan terjadi dengan bumi ini. Apa yang akan terjadi dengan penghuni bumi ini. Dunia, bumi, penghuni bumi. Brother, lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Sesudah kamu mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Mereka akan desolation, mereka akan menjadi hancur, hina, dan kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, brother and sister. Bangkit Daniel akhir zaman. Berkabung dan menangis, Tuhan ampuni kami Tuhan. Lihat mezbah tembaga dinaikkan. Amen. Lihat mezbah emas dinaikkan. Doa yang benar dari orang benar. Daniel orang benar. Yosia orang benar. Anda orang benar. Menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. I also have heard. Jadi jika doa sudah didengar, maka doa itu sudah menjadi sejarah. Karena doa yang didengar, doa itu dikabulkan. Maka doamu sudah menjadi sejarah. Praise the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu. Sudahkah dikumpulkan? Belum. Tapi sudah aman dia? Sudah aman Yosia? Sudah aman Yosia? Sudah aman? Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu. Dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan dalam tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Makanya jangan jadi anggota asuransi. Jadi anggota assurance. Sudah aman Anda? Aman Yosia? Sudah dikumpulkan? Sudah dikumpulkan dia? Belum. Sudah aman? Sudah aman Anda? Sudah dikumpulkan? Brother, sister, lihat. Yang satu dalam bentuk simbol. Yang satu dalam bentuk kisah. Di bawah urapan yang sama. Makanya teologi tak bisa melihat hal ini. Terlalu jauh. Tapi Tuhan berikan mata Raja Wali pada Anda. Tentang penghakiman yang akan berlangsung atas bumi ini. Dan tidak akan lama lagi. Karena hakim sudah tampil. Penebusan sepenuhnya.